Jadi tanggal 23 November yang lalu, Angkasa Pura mengumumkan ada strategic partnership, ya, kerjasama strategis, kemitraan strategis antara Angkasa Pura dengan GMR yang tadi dijelaskan oleh Bapak-bapak Bang Rinal Kasali, Bang Martin sama Pak Toto tadi, ya, bahwa ada kerjasama di mana Angkasa Pura II membentuk GV dengan GMR, ya, namanya Angkasa Pura Aviasi. Nah, di mana sahamnya? Ini sahamnya 51% itu punya AP2. Ya. Jadi mayoritas itu GV ini masih AP2. Ya. 49% GMR. Ya. Ya. Lalu kerjasama ini, ya, untuk konsensi operasi, ya, bukan kepemilikan. Jadi kepemilikan itu 100% masih dikuasai AP2. Ya. Lalu apa keuntungan yang didapatkan oleh negara? Yang pertama adalah, ya, setelah tanda tangan kontrak nanti 23 Desember. Jadi belum tanda tangan ya? Belum. 23 Desember nanti akan tanda tangan kontrak. Negara akan dapat namanya upfront payment 1,58 triliun. Nah, 1,58 triliun ini bisa dipakai oleh AP2 untuk misalnya pengembangan bandara-bandara lain, revitalisasi, misalnya Kampung Bang Hotman nih, Silangit. Bandara Silangit itu masalahnya apa? Runway-nya pendek. Nah, itu uang itu bisa dipakai untuk memperpanjang runway. Jika Bang Hotman pulang ke kampung bisa gampang sama Martin, lihat kampung dan dapilnya. Nah, itu contohnya, Bang. Nah, pulang, yang kedua Bang. Manurung. Ya, yang kedua Bang, ada komitmen investasi 56 triliun dalam 25 tahun. Dalam 25 tahun. Dan 3 tahun pertama ada capex 3 triliun yang harus diinvestkan. Segera. Untuk apa capex itu? Pertama, bikin runway tambahan. Lalu perluasan gedung bandara. Lalu juga fasilitas bandara yang lain 3 triliun itu, ya. Termasuk yang disampaikan tadi bikin Aero City semuanya. Non komersial, non aero. Nah, lalu Bang, yang perlu saya jelaskan, dari Asia Selatan itu potensi luar biasa. Nah, yang benci sama Kuala Namu siapa sih? Singapura sama Malaysia. Karena ancaman bagi Singapura dan Malaysia, bagi Changi dan Kuala Lumpur itu adalah Kuala Namu. Nah, kita kerjasama dengan GMR itu dengan komitmen memastikan traffic Asia Selatan itu dari India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, apalagi negara di situ, itu Maldives itu masuk ke Kuala Namu. Jadi yang 1 juta itu bisa bertambah. Jadi Anda mau pindahkan dari Singapura begitu? Rencananya kita bertarung. Ya. Nah, jadi Bang, jadi mereka akan investasi bayar dulu nanti setelah 23 Desember 1,58 triliun. Lalu dalam 3 tahun pertama mereka investasi capex 3 triliun, ya. Lalu dalam 25 tahun dia 56 triliun. Jadi tidak ada pengalihan aset, tidak ada yang dijual oleh AP2 ke asing. Keuntungan, jadi gini, kan 49-51%. Ya. Nah, GV ini, ya, Angkasa Pura Aviasi ini yang berkewajiban setiap tahun menyetor dividen. Keuntungan pengelolaan bandara itu disetor, Ya, oke. ke AP2. Jadi negara dapat uang tahunan lagi dari dividen. Ibu Nebi, gimana itu tanggapannya? penting informasi utuhnya, Bang. Ya. Pertama, tidak ada pengalihan aset. Tidak ada penjualan aset. Tidak Jadi ada, aset satu. Bandara Kuala Namu itu tetap dimiliki oleh Angkasa Pura II. Ya, Angkasa Pura dengan pihak asing mendirikan PT. ya, bikin joint venture, bikin PT baru. PT baru. PT baru itu 51% tetap AP2 mayoritas. Angkasa Pura. Mayoritas 51% Angkasa Asing Pura apa 59%. 59%? Ya, GMR itu 49%. Lalu, Dari India, dari mana itu? Dari India. Dia pengelola bandara New Delhi, Hyderabad dan Jadi mendirikan termasuk perusahaan joint venture. Ya. Mereka mengelola bandara. Betul. Dan sebagai joint venture mereka berhak mengutip semua Ya, uang-uang iuran mereka bandara. mengelola dan itu nanti keuntungannya dividennya disetorkan ke AP2. AP2 dapat hak 51%. Aslinya apa 59%? 49% tentu untuk mereka. Tapi Ya. Bang Hotman, yang perlu diketahui publik, pertama tidak ada pengalihan aset. Oke. Aset ini tetap dimiliki negara. Lalu yang kedua, Ya. mereka setelah tanda tangan kontrak nanti 23 Desember akan bayar namanya upfront payment 1,58 triliun. Lalu 3 tahun pertama mereka harus diwajibkan mengeluarkan capex untuk infrastruktur bandara Kuala Namu 3 triliun. Tambah runway, perluasan gedung bandara,
dan fasilitas bandara lainnya. Itu 3 triliun Bang. Oke, Harus ada tuh pertanyaan begini. Lalu yang ketiga Bang, nanti ya saya kan besok rapat dengan Menteri BUMN jam 10. Ya. Kita akan minta pemerintah menjelaskan secara utuh kepada rakyat supaya tidak mendapatkan informasi yang salah. Oke, saya sekarang Dan anggap saya pastikan Bang, Ya. saya ini Ya. ditugaskan oleh fraksi Partai Gerindra. Ketua Umum Pak Prabowo, tidak mungkin kami menyetujui penjualan saham aset negara Bang. Oke, itu prinsip Gerindra gitu loh Bang. Kebetulan Jadi itu pasti kami kawal Bang. Kebetulan gitu loh, Bang. saya 28 tahun jadi pengacaranya Prabowo. Jadi ngerti dong Abang kan? Nah, jadi Abang ngerti lah komitmen kami kan. Kebetulan saya tanya Pak Prabowo, saya Iya, 28 saya tahun tahu, pengacara. Bang. Ada pertanyaan saya begini. Siap. Memang tidak ada jual putus aset, benar, saya Betul. setuju. Tapi kerjasama ini kan 25 tahun. Ya. Apakah ini secara de jure tidak ada jual putus aset, tapi secara de facto sebenarnya sama saja jual aset. Jadi gini, ada Bang. pertanyaan begitu, ada 25 tahun. Wajar gitu. orang bertanya seperti itu. Tapi Ya. Abang harus tahu juga Bang, bahwa ini orang GMR ini dengan resiko pandemi ini dia harus berinvestasi 56 triliun dalam 25 tahun. 1,58 triliun dia harus kasih duit nih 23 Desember besok. Lalu 3 tahun pertama dia harus kasih lagi duit 3 triliun. Ini situasi pandemi ini kita nggak tahu Bang. Tapi Ini kan ada resiko juga bagi mereka. Tapi ini kan aset adalah aset yang memang pasti untung karena Jadi ini gini, adalah Bang. aset vital. Jadi Orang gini, kan Bang. pasti landing di bandara, pasti menghasilkan uang. Iya, saya paham Bang. Jadi ini kita pasti kawal. Makanya saya akan sampaikan besok dengan Pak Menteri BUMN. Pak Menteri, pemerintah harus jelaskan ini ke publik. Dan dokumen kontraknya harus diungkap ke publik supaya publik memahami, mengetahui secara utuh. Supaya rakyat bisa memahami ini Bang. Dan saya pastikan kami di Komisi 6 nggak mungkin menyetujui penggadaian aset negara Bang. Ini memang tidak gade. Nah, Tidak termasuk gade. tidak mungkin kami akan menyetujui kalau negara dirugikan. Itu komitmen kita Bang. Jadi abang jangan menuduh. Ini DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Siapa yang nuduh? Nah, Dewan Perwakilan Rakyat tugasnya bela kepentingan rakyat. Pasti kita akan kritisi pemerintah. Yang duluan mengatakan ada kasih saham Pak Ujang. Mata gue tadi. Tapi Pak Ujang bilang tadi Bang, Bang Andre itu baik ya Jang. Gitu. Oke. Tapi nggak apa-apa Bang, masukan Ujang ini Bang tentu akan jadi masukan kita di Komisi 6 DPR. Saya, Pak Martin, Bu Nevi nanti tentu akan mengawal ini. Oke. Pak Baik, Deswin. terima kasih Bang Andre. Pak Deswin saya Siap, sudah Mas dengar. Ujang. Saya sudah dengar. Gini Bang, pertama tentu ya, ini kan tujuannya tadi dijelaskan bahwa selain mendapatkan investasi infrastruktur sebesar 56 triliun ya, lalu juga ada advertise nanti bagaimana ada transfer knowledge dari GMR kepada kita dan juga ada tambahan traffic, itu yang diharapkan. Nah, di luar itu tentu kami di Komisi 6 akan mengawal hal ini ya, sehingga ketakutan Bang Yan, Pak Ujang, lalu Pak Trubus dan seluruh masyarakat bahwa ini akan ada hengki-pengki, itu kita kawal dan kita pastikan itu tidak terjadi. Jadi sekali lagi kita akan dorong besok Pak Menteri BUMN hari Kamis besok rapat dengan kami, rapat kerja untuk pemerintah menjelaskan secara utuh ke publik. Dan kami juga akan mendorong Angkasa Pura II, Pak Awaludin dirutnya untuk membuka secara transparan kontraknya kepada publik. Sehingga publik mendapatkan informasi yang utuh ya, tidak ada dusta di antara kita. Dan percayalah insya Allah Pak Martin, saya, Bu Nevi di Komisi 6 akan tentu dengan temannya beliau nih Pak Herman Khairun nanti biasa Kapoksi Komisi Partai Demokrat, kita akan bahu-membahu mengawal ini, memastikan ini untuk kepentingan negara dan dipastikan tidak ada permainan di balik ini. Itu tugas kami Bang Herman. Jadi itu Bang Herman. Terima kasih.